叶先生，世间所有的相遇，都是久别重逢。
semua. Pun sedaya sing rawuh monggo maju mawon. Sedaya. Oke, monggo. Sugeng rawuh, Pak. Acara yang berhubungan dengan program tugas dan dilanjutkan dengan acara rapat anggota tahunan ya. Dalam ini yaitu memasuki acara yang kelima. Acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Pondok, yang terhormat Bapak dari Ketua PKPRI Kabupaten Magetan dan Bapak Gatot, yang terhormat pengurus dan pengawas KPRI Daya Jaya Kecamatan Pondok, serta Bapak, Ibu-ibu, selaku anggota sekaligus pemilih dan pengguna KPRI Daya Jaya Pondok yang berbahagia. Pertama-tama menyerahkan bersyukur kepada Allah Taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat anggota tahunan untuk tahun 2020 KPRI Daya Jaya Kecamatan Pondok. Tidak lupa salam yang nantinya kita tunggu samanya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kami lanjutkan, kami menyampaikan permohonan maaf bahwasanya pada hari ini yang hadir sesuai dengan surat undangan adalah Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, beliau Bapak Parminto Budiutomo. Namun beliau pada saat ini tidak hadir karena dia juga menghadiri RAT di lokasi lain, sehingga beliau memberi kepada saya untuk menyampaikan ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkoperasian. Yang kedua, perkenalkan nama saya Rahman, yang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Bapak yang hormati, bahwa RAT pada tahun ini, tahun lalu, mungkin tahun depan ini berbeda, ya, berbeda dengan RAT tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini adalah karena ada bencana istilahnya adanya pandemi COVID-19, maka segala sesuatu yang berhadapan langsung dengan tatap muka itu perlu dibatasi. Alhamdulillah pandangan saat ini kalau saya melihat ini ya sudah di prokes, namun demikian di sisi lain ya pandangan duduk berdekatan kurang lebih 1 meter, ada yang masker tidak dipasang ya. Ya, ini kami berharap ya, walaupun pandangan dalam ruangan jarak ya kurang dari 1 meter, saya berharap masker dipakai. Ya, ini satu ketaatan ya masalah protokol kesehatan. Kemudian di sisi lain juga saya berpesan Bapak Ibu, nanti habis pertemuan ini pulang dari rumah, saya berpesan jangan langsung mendekati ya, anak cucu ya, kalau bisa nanti cuci dulu, ganti baju dulu, baru bisa mendekati anak dan cucu. Kemudian selanjutnya pemerintah dalam ini bisa berkomunikasi, bisa terima kasih kepada pengurus dan pengawas pada hari ini sudah bisa melaksanakan pertanggungjawabannya ya di dalam melaporkan ya pengelolaan koperasi selama 1 tahun 2020 kepada pemilik koperasi yaitu anggota koperasi ini.
Kemudian di sisi lain juga kami berpesan bahwa setiap koperasi yaitu wajib dan harus melaksanakan rapat anggota tahunan, walaupun situasi yang bagaimanapun. Karena bahwa di dalam Permenkop nomor 19 tahun 2015 yaitu tentang rapat anggota, rapat anggota tahunan, di situ sudah dijelaskan bahwa apabila di dalam rapat anggota tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, maka bisa dilaksanakan dengan rapat anggota tahunan dengan sistem tertulis. Alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan dengan rapat anggota dengan sistem tertulis dengan prosedur bahwa brosur pertanggungjawaban 1 minggu sudah diedarkan ke masing-masing institusinya. Misalkan kalau di SD sudah masuk ke SD, kemudian di SD dibahas, kemudian dari situ menunjuk satu perwakilannya. Ini. Nah, dengan membawa aspirasi dari keanggotaan, ini nanti kami mohon dengan hormat kepada yang mewakili betul-betul menyikapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas ini sudah benar atau belum. Ini semua adalah untuk membantu tugas-tugas daripada pengurus dan pengawas. Perlu kami aturkan bahwa di dalam pasal 37 Undang-Undang Perkoperasian nomor 2592 bahwa apabila laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas ini diterima dan disahkan, maka pengurus dan pengawas ini akan terbebas tanggung jawabnya dari tahun yang bersangkutan. Namun sebaliknya, apabila di suatu saat timbul permasalahan penyalahgunaan wewenang yang timbul dari pengurus maupun pengawas, disengaja maupun tidak, ini nantilah yang menjadi satu halangan. Apalagi misalkan pengurus sudah tua, sudah tidak menjadi pengurus, menikmati masa tuanya, ngomong anak, ngomong putu, kemudian dipanggil permasalahan tersebut ini. Mari bersama-sama kita bantu tugasnya pengurus dan pengawas. Kemudian di dalam laporan itu tolong untuk disikapi. Memang penganggotaan KPRI yang selama ini di data kami memang dari tahun ke tahun menurun. Sekarang KPRI Pojok tinggal 255. Ini tidak menjadi suatu masalah. Yang penting sikap kemandirian daripada koperasi itu betul-betul dijaga dengan kompak. Harus betul-betul mau hidup untuk bergotong royong. Alhamdulillah panjenengan aset koperasi Karya Jaya ini sudah 3,5 miliar ini. Nah, kemudian di sisi lain juga di dalam kemandirian kami berharap panjenengan jangan sampai ketergantungan kepada pihak pemerintah di dalam sisi permodalan. Modal bisa timbul dari anggota dengan meningkatkan simpanan, kemudian simpanan khusus atau simpanan wajib. Perlu kami aturkan bahwa menjadi anggota koperasi, mau masuk menjadi anggota koperasi sesuai dengan diri koperasi adalah secara sukarela. Bersedia menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok selama menjadi anggota hanya menyimpan 1 kali. Kemudian simpanan wajib ini setiap saat bisa naik, bisa berubah. Nah, di sini simpanan wajib itu bisa ditingkatkan. Karena simpanan wajib itu boleh nilainya tidak sama di antara anggota. Tapi harus ada batas minimumnya. Kemudian di sisi lain juga, kalau toh misalkan dari modal koperasi belum bisa menunjang, silahkan kalian mencari modal keluar. Modal keluar bisa timbul dari anggota, bisa ke bank, bisa ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Alhamdulillah, Karya Jaya ini sudah mempunyai uang lebih. Kalau saya melihat ini di kasbahnya sudah lumayan, ada 973 juta ini. Kemudian juga ada
di dana cadangan umum itu sudah 300 juta lebih. Silakan panjenengan di dalam sisi usaha untuk bisa mengembangkan suatu usaha. Di sini suaranya sudah ada. Suaranya belum. Silakan panjenengan membuka swalayan. Ya, swalayan yang nanti bisa melayani bukan saja anggota tapi masyarakat. Apa boleh Pak? Koperasi melayani non anggota? Boleh. Karena di dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92 pasal 43 ayat 2 itu sudah dikatakan bahwa apabila suatu koperasi mempunyai kelebihan kapasitas dana, ya, itu bisa dijual kepada bukan anggota. Ini, silakan. Untuk memperingan beban-beban yang harus dipikul oleh anggota, ya, dengan jalan mendirikan usaha-usaha yang bisa melayani masyarakat luas, seperti mendirikan suatu swalayan. Dari laba, ya, keuntungan dari swalayan itulah nanti bisa menunjang biaya-biaya atau beban-beban yang harus dipikul oleh anggota, sehingga anggota nanti bisa berkurang bebannya. Ini. Karena laba dari, ya, usaha-usaha swalayan tersebut itu bisa dipergunakan untuk membuatkan di perkoperasian ini, sehingga beban dari anggota itu bisa berkurang. Bapak Ibu yang hormati, ya, alhamdulillah, ya, pada tahun 2021 ini panjenengan ini agak sedikit karena, ya, dengan adanya undang-undang Omnibus Law, ya, Cipta Kerja itu bahwa pajak, ya, dana SHU bagian anggota ini tidak dikenakan pajak, ya, atau dihapus untuk pajaknya. Alhamdulillah, ya, ini. Walaupun sudah terbagi, sudah tertata di dalam laporan pertanggungjawaban, tidak masalah. Ini panjenengan pajaknya enaknya siapa? Masuk ke donasi atau hibah, ya, masuk dana sosial, masuk cadangan resiko, ataukah dikembalikan kepada anggota yang berupa dimasukkan ke simpanan sukarela. Ini tergantung panjenengan. Ini, monggo, itu. Atau ditambah untuk apa, monggo. Kemudian di dalam usaha swalayan panjenengan bisa bekerja sama dengan PKPRI, ini Pak Kiarto, ini. Ataukah panjenengan mau mendirikan, ya, selalu masuk ke dalam organisasi Agrindo juga bisa. Ini. Bapak Ibu yang hormati, begitu juga kaitannya dengan permasalahan advokasi hukum. Ini kami berharap sedikit demi sedikit mohon ditata bagi terutama tugasnya pengurus dan pengawas, buat peraturan khusus bagaimana cara menerima anggota, bagaimana cara mengeluarkan anggota ini. Karena sudah banyak anggota KPRI itu yang ingin keluar dari keanggotaan koperasi. Ini. Kami berharap, ya, untuk menunjang kegiatan kesejahteraan sesama anggota koperasi, mari kita hidup untuk berkelompok dan bergotong royong. Ini tidak lain adalah untuk mengatasi dengan datangnya kelompok-kelompok dari luar negeri. Bapak Ibu besok, ya, yang datang tidak hanya berupa, ya, mobil, alat-alat elektronik, ya, makanan aja juga datang. Ini sampai di Indonesia dibuka, ya, buah maupun makanan kaleng ini ada penghuninya. Iya, ini. Gitu. Kemudian di sisi lain tenaga kerja pun juga demikian. Gitu. Tenaga kerja, ya, banyak sekali yang dari luar negeri, sehingga tenaga kerja, ya, lokal itu justru tergeser. Oleh sebab itu mari, ya, kita bersama-sama mengatasi hal ini, bagaimana kesejahteraan warga kita sendiri, ya, untuk bisa hidup lebih layak. Bapak Ibu yang hormati, itu yang bisa kami sampaikan, ya. Sekali lagi, ya, selamat kepada KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol.
semoga nanti kedepannya betul-betul bisa mandiri, bisa mensejahterakan anggota. Dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada bapak-bapak yang pernah tugas pada hari ini. Semoga pengabdian panjenengan itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di sini rekan kami Pak Slamet, Pak Slamet ini juga di desanya juga pakar, dia juga ketuanya koperasi rukun makmur. Ini Pak Slamet ini juga pakar koperasi. Itu dia mengelola koperasi serba usaha rukun makmur. Lumayan hasilnya walaupun masih kecil karena baru berdiri. Saya kira itu, soal itu nggak berusaha lantang, panganan berlepas kalau bila waktu kita ngatur, ikan kita memang di dalam panjenengan, pulau yang begini sampai dua waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan atau yang mewakili. Terima kasih atas arahannya sehingga bisa diperhatikan demi kemajuan Koperasi Karya Jaya pada khususnya. Sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Ketua PKBRI Kabupaten Magetan kepada Bapak Heri Subagio, disilakan. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Magetan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Magetan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rahman, yang kami hormati pengurus dan pengawas KBRI Karya Jaya Kecamatan Pondok, dan yang kami hormati seluruh anggota KBRI Jaya Kecamatan Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini bisa mengakhiri pelaksanaan RAT KBRI Karya Jaya Kecamatan Pondok tahun buku 2020. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf pada undangan yang hadir seharusnya adalah Ketua PKBRI, namun dalamnya ada kesedihan dan ada kebahagiaan, sehingga untuk KBRI Karya Jaya ini ditugaskan pada kami selaku ketua di PKBRI. Ada titip pesan dari beliau mengucapkan selamat pada KBRI Karya Jaya Kecamatan Pondok yang telah bisa melaksanakan untuk rapat angkutan tahunan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa koperasi itu adalah dari anggota untuk anggota. Oleh karenanya perlu adanya dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai anggota kepedulian secara penuh untuk mengembangkan koperasi itu. Kompetisi untuk koperasi saat ini adalah pihak perbankan yang kadang-kala menyampaikan bunga yang rendah, sehingga mempengaruhi
anggota untuk memanfaatkan jasa yang ada di koperasi. Bapak dan Ibu sekalian, perbandingannya, kalau panjenengan itu pinjam uang, maka semuanya menjadi hak milik bank. Tetapi kalau panjenengan pinjam di koperasi, maka akan kembali pada panjenengan semuanya. Bisa dirasakan secara bersama. Kalau kita melihat dari laporan yang ada, maka KPR Karya Jaya itu masih menyisakan dana segar hampir 1 miliar. Sangat sayang sekali kalau dana yang demikian itu tidak bisa terdistribusikan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh anggota. Sementara di dalam ketika RAT, anggota pasti menanyakan berapa transport dan SHB. Jadi terbalik. Oleh karenanya ini perlu juga kepada pengurus untuk bisa memberikan pelayanan kepada kita agar mana dana yang ada di koperasi itu bisa dimaksimalkan. Kalau saya lihat di situ hanya bergerak di bidang unit sifat pinjam. Padahal anggotanya 250, pasti anggota itu butuh sembako. Nah, butuh dan lain-lainnya. Alangkah baiknya kalau dana-dana yang ada di situ bisa dikembangkan ke diversifikasi usaha, membuka usaha swalayan atau insya Allah dengan anggota itu nanti akan bisa makan. Dengan catatan, maka di dalam pengelolaannya dengan betul-betul untuk pelayanan anggota. Ini, nah yang dihadapi hampir semua koperasi saat ini adalah masalah peminjaman kepada anggota. Banyak diantaranya uang yang ada di koperasi itu istilahnya tidak laku. Kami juga demikian, kami juga mengelola KPRI, namun kami di bawah Dinas Pendidikan dan Olahraga, yaitu KPRI Payamudi. Sama Pak. Apalagi kalau itu sudah mendapatkan TPP cair. Jujur gitu saja. Ya ini. Jadi perlu saatnya. Ya, oleh karena itu perlu untuk dikembangkan. Ini. Ya, oleh karenanya ini harapan agar apa? Kalau operasi itu maju, maka anggota pasti akan merasakan kesejahteraan. Salah satu di antaranya dengan partisipasi seluruh anggota untuk memanfaatkan ya, jasa yang ada di koperasi tersebut. Ini di antaranya yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua BKPRI Kabupaten Magelang atau yang mewakili yang telah memberikan arahannya dan masalah-masalah yang ada di koperasi pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi koperasi wakil BKPRI Karya Jaya. Untuk acara sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Botol. Kepada Bapak Camat Botol atau yang mewakili disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Magetan ataupun yang mewakili, yang kami hormati mungkin Ketua PKBRI Kabupaten Magetan ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengawas dan anggota Koperasi Karya Jaya Kecamatan Poncol, dan juga tidak lupa Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Dalam kesempatan ini sebelumnya marilah kita selalu menjaga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan sehingga masih bisa menghadiri RAT Koperasi Karya Jaya Kecamatan Poncol dan keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami memohonkan maaf Pak PLT Camat Poncol yaitu Pak Nadoyo yang mau hadir secara pribadi, namun kemudian ada kegiatan yang bersamaan juga RAT di Kecamatan Parang. Oleh sebab itu beliau menugaskan kepada saya. Baik Bapak sekalian, yang pertama kami mengucapkan selamat utamanya kepada Koperasi Karya Jaya yang pada pagi hari ini telah bisa melaksanakan RAT dengan baik, dengan lancar. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Koperasi maupun dari PKBRI Kabupaten Magetan terkait dengan perkoperasian. Memang betul Bapak Ibu sekalian, saat ini utamanya untuk persaingan di perbankan utamanya itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu kami mengharapkan bahwa tadi untuk asetnya sudah 3,5 M. Oleh sebab itu monggo terus dikembangkan. Tadi saya tanya Pak Ketua itu yang mengedap di bank aja 1 M. Itu kan sangat iman sekali dalam seperti itu. Monggo untuk selanjutnya bisa dikembangkan, utamanya tadi sudah disampaikan mungkin untuk membuka usaha yang lain, utamanya untuk pertokoan ataupun untuk swalayan. Kemudian selanjutnya mungkin terkait dengan tugas-tugas yang ada di kewilayahan, mungkin juga ketemu Bapak Ibu sekalian juga perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pandemi COVID saat ini masih terus berlanjut. Oleh sebab itu untuk PPKM Mikro ini juga diperpanjang, bahwasanya kemarin sampai tanggal 22 Maret, kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Maret sampai 5 April. Oleh sebab itu tolong untuk kegiatan-kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu sekalian tadi juga ada yang pernah tugas. Sekali lagi kami atas nama dari pemerintah kecamatan juga mengucapkan terima kasih selama mungkin berpuluh-puluh tahun mengabdi ke masyarakat. Mudah-mudahan pengabdian panjenengan mendapat balasan ataupun mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin yang terakhir bahwasanya mungkin kemarin itu dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang ikut pelatihan, kemudian termasuk saya, bahwa mulai kemarin saya dialih tugaskan dari Kecamatan Poncol ke Kecamatan Karas. Oleh sebab itu kami mohon doa restu kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan di tempat yang baru kami bisa kerasan, juga bisa melanjutkan program-program yang lainnya. Kalau di Poncol itu dingin, di Karas cukup panas sekali.
Oleh sebab itu kami harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian untuk Pak Camat yang di Poncol nanti adalah Pak Dian yang dulunya juga di Taras. Kemudian tukar saya di Taras, Pak Dian ke Poncol. Mungkin besok Senin Pak Dian sudah ke Poncol. Baik Bapak sekalian, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi apabila kami dalam melayani panjenengan mungkin kurang lebih saya untuk sekretaris kecamatan itu dua tahun ini mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf dan kami minta restu mudah-mudahan di tempat yang baru bisa kerasan dan bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Baik Bapak sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadirin kalam billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Camat Poncol. Sekaligus saya ucapkan selamat kepada Bapak. Selamat bertugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan kerasan di sana dan bisa mengembangkan kecamatan yang baru yang lebih bagus lagi. Demikian acara umum RAT pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena acara umum pada pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara khusus. Untuk masuk ke acara khusus tersebut, acara ini kita skors sekitar 5 menit agar pengurus KPRI Karya Jaya bisa menyiapkan tempatnya dulu. Monggo jajannya dipun kelasaken. Bapak Ibu pengurus mohon untuk menempati meja yang ada di depan untuk acara kegiatan rapat anggota tahunan, acara khusus agar bisa segera kita mulai.
BPKB itu cukup mahal, mau bicara balik jujur, kendor tiangnya tahun mahal itu apa ya? BPKB kan 10, dari colok itu apa? Juga, balik malingnya tak beragung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang terhormat Bapak Ketua PKPRI Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus KPRI Karyajaya dan Bapak Badan Pengawas KPRI Karyajaya serta Bapak Ibu anggota KPRI Karyajaya Kecamatan Poncol yang berbahagia. Tiba saatnya kita masuk pada acara khusus RAT KPRI Karyajaya Kecamatan Poncol tutup buku tahun 2020. Tepat pukul 9.45 acara ini kita mulai, dan agar pada kesempatan acara khusus ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersamaan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit ralat yang kami temukan. Yang pertama di halaman 3I, itu di atas tertulis 27 Februari, itu yang benar adalah 27 Maret. Kemudian di penjelasan saldo bank halaman 36, itu tertulis ada simpangan USP 1 sebesar 972.879. Itu yang benar adalah 975.885.016. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Acara yang kedua adalah pengumuman daftar hadir. Kepada Saudara Sekretaris dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengumumkan daftar hadir dari jumlah anggota koperasi KPRI Karyajaya dari 265 orang yang diundang untuk mengikuti RAT sebanyak 64 orang, yang hadir pada saat ini 59 orang, yang tidak hadir 5 orang. Persentase kehadiran adalah 92%. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris. Sesuai dengan yang kita dengar tadi, persentase kehadiran 92%, berarti rapat pada siang hari ini telah memenuhi quorum dan dapat kita lanjutkan. Untuk acara yang ketiga adalah pembahasan dan pengesahan notulen RARK KPRI tahun 2021. Bapak Ibu, materi rapat pada pagi hari ini sudah tertuang dalam brosur dan telah kami kirim 5 hari yang lalu, tepatnya pada hari Senin. Apakah notulen ini perlu dibacakan lagi? Saya ulangi, apakah notulen ini perlu dibacakan lagi? Terima kasih. Dapatkah notulen RARK tahun 2021 kita sahkan? Terima kasih.
Untuk yang keempat, penjelasan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. Penjelasan tentang LPG pengurus KPRI Karyajaya Kecamatan Botol tahun buku 2020 juga sudah kami lampirkan di brosur yang telah diedarkan ke semua lembaga. Tentunya Bapak Ibu di setiap lembaga sudah mempelajari dan sudah mungkin memverifikasi atau mencari atau meneliti dengan seksama, sehingga pada saat ada lembaran tentang tanggapan sudah ada beberapa sekolah yang telah mengirimkan tanggapannya. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus perlu dibaca secara keseluruhan? Tidak? Terima kasih. Berarti tidak perlu kami mengulang lagi. Untuk acara yang kelima adalah penjelasan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas tahun buku 2020. Kepada Bapak Badan Pengawas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan, yang kami hormati Bapak Ketua KPRI Kabupaten Magetan atau yang mewakili segenap pengurus dan anggota KPRI Karyajaya yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Ibu Bapak yang saya hormati, kami mewakili Badan Pengawas di kesempatan ini. Sebelum kami menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban pengawas, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, berkaitan masa bakti Badan Pengawas, khususnya untuk saya, habis pada tahun ini. Maka dari itu, pertama, selama saya menjadi Badan Pengawas, utamanya sudah 2 periode, apabila ada kekurangan, kesalahan, kami sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, untuk periode berikutnya, masa bakti berikutnya, kami mohon maaf, kami sudah tidak bersedia lagi untuk dicalonkan menjadi Badan Pengawas. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami mewakili teman-teman ini karena masa bakti di tahun ini sudah habis. Dan mohon maaf karena Ibu Bapak semuanya, tahun ini saya sebagai abdi negara
di Kecamatan Poncol sebagai pengawas sekolah ini tinggal 3 amplop. Terus terang nanti Juli sudah purna. Maka dari itu rumah kami memang di Sidoarjo, tapi kami nanti kemungkinan hadir. Saya tidak sanggupnya karena kemungkinan kami jarang di Magetan, atau karena putra kami itu ada 2 di Tangerang. Terus terang, maka dari itu daripada nanti kami dalam mengemban tugas sebagai badan pengawas tidak bisa bekerja dengan baik, maka pada saat ini kami tidak bersedia lagi untuk dicalonkan. Ibarat semuanya, brosur yang sudah disampaikan 1 minggu yang lalu tentang penjelasan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas tahun tutup buku 2020 sudah dibagikan kurang lebih seminggu yang lalu. Perlukah dibacakan kembali? Sekali lagi, perlukah dibacakan kembali? Terima kasih. Maka untuk acara selanjutnya kami serahkan pada pimpinan. Terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas atas penjelasan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pada acara yang ke-6 adalah pemandangan umum. Untuk acara ini, langsung saja kita buka 2 termin atau 3 termin. Sengguri yang bunyi tak aja. Kita buka 2 atau 3 termin. 7. Terima kasih. Nah ini wes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga desa. Termin pertama itu adalah tanggapan secara tertulis. Apabila tanggapan tertulis ini dari Bapak Ibu belum puas, maka bisa dibuka termin kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami sudah punya itikat baik 2 atau 3 termin, tapi jawaban di pilihan ganda kok masih 1. Alhamdulillah. Berarti tingkat kepercayaan kepada pengurus sangat tinggi. Namun demikian Bapak Ibu, perlu kami jelaskan sedikit beberapa hal dari beberapa tanggapan yang masuk, baik dari bidang notulen RRK, dari bidang organisasi dan administrasi, usaha dan permodalan, serta bidang keuangan dan bidang lain-lain. Yang menanggapi ini ada 23 lembaga. Sementara lembaga yang ada di bawah naungan KPRI Karya Jaya ada 30 lembaga. Jadi persentase yang masuk 22 dari 30 lembaga itu sudah di atas 70%. Dari beberapa tanggapan yang disampaikan oleh lembaga SDN Arsto 1, 2, 3, Poncol 1, 2, 3, 4, 5, Pelangrongan 1, 2, 4, Sombo, Cileng 1, 2, 3, Gonggang 1, 3, 4, Gedi Langit 1, 2, ada SMP Satap, ada SPTD dan juga dari TK. Secara simpel, seluruh
bidang usaha yang ditanggapi intinya adalah dapat diterima. Alhamdulillah. Kemudian untuk saran-saran, rata-rata terima kasih, sudah baik, lanjutkan demi kejayaan KBRI Karya Jaya. Rata-rata semua bidang dapat diterima. Mohon bagus, sudah bagus, mohon untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Rata-rata seperti itu. Karena sesuai dengan yang disepakati oleh seluruh anggota hanya 1 termin, maka pada acara pemandangan umum ini saya nyatakan ditutup, berarti sudah tidak ada termin yang kedua. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya pengesahan. Yang pertama adalah pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. Karena brosur juga sudah diterima oleh anggota melalui lembaga masing-masing, dapatkah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020 ini kita sahkan? Sekali lagi, dapatkah LPJ pengurus tahun buku 2020 ini kita sahkan? Terima kasih. Untuk selanjutnya, pengesahan laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas tahun buku 2020. Karena juga sudah diterima oleh masing-masing lembaga dan kami yakin laporan itu juga sudah dibaca, positif thinking. Kami yakin sudah dibaca. Oleh sebab itu, dapatkah laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020 kita sahkan? Terima kasih. Untuk acara yang ke-8 adalah penetapan alokasi SHU bagian anggota. Bapak Ibu, di buku brosur itu ada SHU sekitar angkanya 56.608.550 rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada sedikit peningkatan sekitar 2 jutaan karena juga biaya administrasi dan operasionalnya juga ada pengurangan. Rata-rata pendapatan hampir sama, artinya meskipun ada selisih tidak jauh berbeda. Jumlah SHU 56.608.550 sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Untuk cadangan 30%, ketemu angka 16.982.565. Kemudian jasa penyimpan 25%, bagian anggota 14.152.138, jasa partisipasi penjasa 20%, bagian anggota 11.321.710 rupiah. Kemudian dana pengurus 10%, 5.660.855. Dana karyawan, dana pendidikan dan dana sosial masing-masing 5%, 2.830.428 rupiah. Penghitungan pembagian dana penyimpan. Untuk dana penyimpan 14 juta sekian,
Setelah dikurangi pajak ketemu angka 12.736.924. Jumlah simpanan pokok wajib 1.558.460.410, sehingga kalau dibagi dana penyimpan dibagi dengan simpanan pokok dan wajib, rata-rata per 10.000 mendapatkan Rp80. Demikian juga untuk penghitungan pembagian dana partisipasi. Dari dana partisipasi 11.321.710 setelah dikurangi pajak menjadi 10.189.539. Kemudian pendapatan yang diterima 237.349.019 rupiah, sehingga setiap penjasa yang berpartisipasi maka akan mendapatkan 400 tiap 10.000-nya 450 rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk SHU bagian anggota ini disimpan atau dibagi. Jadi rekomendasi banter disimpan. Disimpan atau dibagi. Dibagi atau disimpan? Dibagi. Terima kasih. Kalau begitu nanti mungkin setelah acara ini maka SHU akan bagian anggota akan dibagikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ke-8 telah berakhir. Kemudian kita lanjutkan pada acara yang ke-9 adalah pemilihan seorang anggota Badan Pengawas periode 2021-2023 sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sugianto tadi. Pengawas yang habis masa baktinya itu adalah Bapak Sugianto SPD, dan beliaunya per 1 Juli memasuki masa santai dan banyak rekreasi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan beliaunya sudah disampaikan tadi, disampaikan sendiri, beliaunya tidak bersedia untuk dicalonkan kembali pada kesempatan periode berikutnya. Untuk itu, pemilihan seorang anggota Badan Pengawas KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol periode 2021-2023 akan dipimpin langsung oleh Bapak Heri Subagio dari PKBRI Kabupaten Magetan. Mohon berkenan kami persilahkan kepada Bapak Heri Subagio untuk memimpin jalannya rapat pemilihan seorang anggota Badan Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Bapak selamat telah menjalankan tugas sebagai pengawas di KPRI Karya Jaya, dan kami mengucapkan terima kasih selama ini telah pengertiannya untuk mengucapkan vokasi Kecamatan Poncol ini, dan selanjutnya mudah-mudahan Bapak selalu mendapatkan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT. Dan untuk selanjutnya, karena yang dipilih itu satu orang, kira-kira sudah ada calonnya atau belum? Sudah ya? Siapa kira-kira yang dicalonkan? Pak Samudra.
Daryanto. Coba ini ada yang mengusulkan Pak Slamet Daryanto. Mana Pak Slamet Daryanto? Yang kedua Pak Mulyono. Mana Pak Mulyono? Ada lagi? Pak Sucipto. Mana lagi? Nah, mohon kiranya Bapak bisa menampilkan diri, tolong nanti biar nanti menjadi pilihan dari anggota. Karena jumlahnya itu 3 orang. Ya, mohon Bapak yang dipilih dicalonkan ini ke depan. Monggo Pak, jumlahnya udah kena ajeng. Monggo Pak Slamet Daryanto, monggo. Pak Sucipto, Pak Mulyono, monggo Pak, karena jangan ada yang mencalonkan diri. Monggo Pak di depan sini Pak. Nah, menghadap ke ini. Nah, Pak biar seperti kalau panjenengan mengambil bos di itu Pak di BND dibuka Pak dulu sebentar. Nah, ya. Nah, kan kalau buka PIP kan dibuka dulu Pak. Ya. Sudah besok ya? Dapat ya? Alhamdulillah, kemudian bisa ditutup kembali. Kalau pilihan tidak melihat wajahnya, ya kita tidak. Sekarang coba, tolong Pak, nanti saya dibantu Pak ya, itu Pak ya. Terus yang memilih Pak Sucipto angkat tangan. Ayo, Pak, tolong Pak, gitu Pak. Tolong Pak, angkat tangan yang tinggi Pak. Pak Sucipto. Kurang rahasia. Baik. Ya sudah, kalau memang begitu permintaan anggota Pak, tolong kalau begitu lihat saja. Sebentar, karena saya diprotes dengan aklamasi, kita mengikuti. Yang punya hak suara adalah anggota. Oleh karena itu pengurus ini juga anggota. Oleh karena itu nanti bisa memilih dengan menyiapkan kertas kalau begitu. Nah, kertas tuh ya. Nah, sebentar. Nanti di dalam pilihannya tidak perlu nomor 1, 2, 3 ditulis namanya ya. Terima kasih. Namanya Pak Sucipto, Pak Slamet Daryanto, dan Pak Mulyono. Sudah paham Pak Dewi? Apa gitu? Nah, baik. Untuk begitu kami silahkan untuk mengedarkan, karena permintaan anggota pilihan secara tertutup. Sambut Bapak, sudah menunggu dulu Pak ini. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian, ya. Saya minta ini kejujuran. Satu
anggota hanya satu suara. Tidak boleh memilih satu anggota memilih 2 atau 3 suara. Calonnya juga punya hak suara karena juga anggota. Pengurus pengawas juga anggota, maka juga punya hak suara. Oke Pak, kartu suaranya juga tidak. Kotak snack bisa lagi rumah, kotak Pak ya. Nah, go. Dibuka aja nama, dikumpulkan itu, nah, dikumpulkan Pak. Tolong seksi dari anggota untuk penghitungan. Tolong dari anggota bisa mewakili untuk penghitungan. Tolong dari anggota Pak Haryono. Tolong dicatat Pak ya. Ya, nanti bisa dihitung kembali. Sambut Pak, Pak Sucipto Mulyono, P. Slamet Haryanto, P. Slamet Haryanto, Slamet H. Sucipto, Slamet Haryanto, Slamet Haryanto, Slamet Sucipto, P. Sucipto, Slamet H. Slamet Haryanto, Pak Slamet Haryanto, Slamet H. Pak Slamet Haryanto, Pak Sucipto, Slamet H. Pak Sucipto, Slamet Haryanto, Sucipto,
Selamat H. Bapak Selamat Haryanto. Selamat Haryanto. Selamat H. Pak Mulyono. Selamat Haryanto. Mulyono. Mulyono. Selamat Haryanto. Sucipto. Selamat Haryanto. Mulyono. Selamat Haryanto. Selamat Haryanto. P. Selamat Haryanto. P. Selamat H. Selamat H. Sucipto. P. Selamat H. P. Selamat H. Sucipto. Sucipto. Mulyono. Mulyono. Sucipto. Mulyono. Selamat H. Selamat Haryanto. Selamat Haryanto. Selamat H. Selamat H. Pak Selamat Haryanto. P. Selamat H. Selamat H. Selamat H. Selamat H. Selamat P. Selamat H. Pak Sucipto. Pak Selamat. Pak Selamat Haryanto. Kemudian disaksikan di Jumlah. Pak Sucipto 13. Pak Mulyono 8. Pak Selamat Haryanto 41. Jadi untuk hari ini yang terpilih adalah Pak Selamat Haryanto sebagai pengawas. Mohon Pak Selamat. Sahih? Sah. Mohon Pak Selamat mulut tidak jumeneng dalam aja. Allah menghadap ke anggota semua tamu undangan untuk berdiri. Moga semuanya berdiri Bu, menghormati untuk ucapan janji sumpah. Moga Bu berdiri Bu. Sebelum mengucapkan janji sumpah, saya bertanya dulu pada Bapak, apakah Bapak siap untuk membantu pengawas periode 2021 sampai 2023? Siap. Oleh karena itu mohon mengucapkan janji pengawas disaksikan oleh Allah SWT dan anggota secara keseluruhan. Kami persilakan. Janji pengawas KPRI Kairajaya Kecamatan Pondok. 1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai
pengawas KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan yang berlaku pada koperasi. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol serta anggota-anggota pada khususnya. 3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengawas KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Poncol 27 Maret 2021 yang mengucapkan janji Selamat Haryanto. Kita ditandatangani dan duduk kembali. Silakan kembali. Terima kasih. Tugas saya untuk memilih satu orang pengawas dengan demokratis dan terpilih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Subagio dari PKPRI Kabupaten Magetan yang telah menghantarkan pemilihan seorang anggota Badan Pengawas periode 2021-2023 dilanjutkan dengan janji Badan Pengawas. Kami sampaikan juga selamat kepada Bapak Selamat Haryanto di kepengurusan sebagai anggota dari Badan Pengawas KPRI Karya Jaya untuk 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Selamat Haryanto di Badan Pengawas memberikan warna baru yang lebih baik dan lebih berkembang untuk KPRI Karya Jaya ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ke-11 adalah pembacaan surat keputusan rapat anggota. Kepada Bapak Sukmono selaku Sekretaris 1 dipersilakan. Keputusan rapat anggota KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol nomor 2 tahun 2021 tentang rapat anggota tahunan KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol tahun 2020, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan rapat anggota tahunan KPRI Karya Jaya tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, mengesahkan notulen rapat anggota rencana kerja KPRI Karya Jaya tahun 2021 tanggal 28 November 2020. Kedua, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus KPRI Karya Jaya Kecamatan Poncol
tahun buku 2020. Ketiga, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas KPRI Karya Jaya Kecamatan Pontol tahun buku 2020. Keempat, mengesahkan pembagian SHU tahun buku 2020 bagian anggota 100% diserahkan kepada anggota. Kelima, memilih dan mengesahkan seorang badan pengawas masa bakti 2021-2023 sebagai badan pengawas atas nama Selamat Haryanto. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2021 dan akan dibetulkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pontol pada tanggal 27 Maret 2021. Rapat anggota tahunan KPRI Karya Jaya Kecamatan Pontol, pimpinan sidang Sugimun SPD MN. Pembacaan selesai. Disampaikan terima kasih kepada saudara sekretaris. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya, acara yang ke-12 adalah evaluasi jalannya rapat. Mohon berkenan kepada Bapak Ketua PKPRI Kabupaten Magelang, Bapak Heri Subagio, untuk menyampaikan evaluasi jalannya rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir kalinya kami berdiri untuk di depan majelis semuanya. Saya tadi kalau disuruh mengevaluasi jalannya rapat, ini ada satu yang sangat lucu. Bapak Ibu, nek panjenengan itu memberikan soal pada siswa, pilihannya pilih mana? 2 atau 3, tapi dengan jawab 1 itu kesulitan. Yang satunya dilewati. Ini kan rata-rata Bapak dan Bu Guru beserta kepala sekolah anggotanya. Nah tadi pertanyaannya beberapa kali diulang-ulangi. Pilih 2 atau 3? 1. Coba kemudian kalian itu. Ya, kejadian yang tidak terasa bahwa itu sangat lucu sekali jawabannya. Ternyata memang susah tuh jadi siswa itu ya. Ketika Bapak Guru menyampaikan soal pada siswa, Prangga tidak boleh marah pada anak. Ya, ya, karena contoh ini tadi. Kemudian sebenarnya saya tadi mengusul Pak, laporan pertanggungjawaban pengurus bisa disahkan? Sah. Apakah perlu dibacakan? Tidak. Nah, buat pertanyaan, apakah transport RAT tidak dibagikan? Nah, gitu Pak. Ya. Ya. Nah, karena pertanyaannya tadi begitu ya, tidak kompak. Coba kalau ada pertanyaan begitu, apakah SHU tidak dibagikan? Kompak menjadi Pak. Nah, tapi ya itulah kejadian ketika rapat anggota ya, dimana rata-rata anggota itu juga bisa menyikapi karena pandemi sehingga menyelesaikan waktunya, sehingga menghendaki untuk semakin cepat semakin baik. Memang demikian, dan jalannya rapat alhamdulillah bisa terakomodasi dengan baik dan berjalan lancar dan demokratis. Inilah diantaranya penilaian saya, dan mudah-mudahan